Halo, perkenalkan nama saya Georgie Matthew Simatupang, NRP 23 2018 Prodi Teknik Geodesi ITENAS, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai materi cut and fill. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu galian dan timbunan. Galian dan timbunan atau yang sering disebut dengan istilah cut and fill merupakan salah satu tahapan yang sering dilakukan dalam pekerjaan konstruksi. Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan meratakan area konstruksi yang seringkali memiliki relief yang tidak rata dengan ketinggian tertentu berdasarkan desain pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian pada proses pengerjaannya, galian timbunan ini dilakukan dengan cara menggali atau menimbun ke tempat yang lain, di mana galian dan timbunan ini bertujuan agar permukaan tanah di areal konstruksi terlihat rata, sehingga mempermudah proses pengerjaan pembangunan yang terdapat di areal konstruksi tersebut. Kemudian, tujuan dari pengukuran galian dan timbunan ini yang pertama ialah menghindari proses penurunan permukaan tanah yang berada di areal konstruksi. Kemudian yang kedua itu menyajikan akses ke areal lain. Yang ketiga, meratakan permukaan tanah. Yang keempat, sebagai penyangga bebatuan di sekeliling sehingga resiko amblas tidak akan terjadi. Kemudian adapun tahapan perencanaan galian dan timbunan ini, yaitu yang pertama kita harus melakukan peninjauan lokasi pengukuran. Yang kedua itu melakukan pengukuran lahan atau pengambilan data. Kemudian yang ketiga itu melakukan pengolahan data survei dan perencanaan lahan dari hasil pengukuran data lahan. Selanjutnya, metode perhitungan volume galian dan timbunan. Dalam menentukan volume galian dan timbunan, satuan yang biasa digunakan adalah feet kubik, yard kubik, dan meter kubik yang dipakai dalam hitungan pengukuran volume tanah. Pengukuran volume tanah secara langsung jarang dikerjakan dalam pengukuran tanah, karena sulit untuk menerapkan dengan sebenar-benarnya sebuah satuan terhadap material yang terlibat. Sebagai gantinya, dilakukan pengukuran tak langsung. Untuk memperolehnya, dilakukan pengukuran garis dan luas yang mempunyai kaitan dengan volume yang direncanakan. Adapun metode perhitungan yang dapat digunakan yaitu metode garis kontur, metode penampang melintang, metode prisma dan piramida kotak, dan metode galian dan timbunan atau yang sering disebut dengan cut and fill. Metode yang pertama yang kita bahas yaitu metode garis kontur, di mana garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama, sehingga bidang yang oleh sebuah garis kontur adalah merupakan bidang datar. Luas penampang ditentukan dengan luasan yang dibatasi oleh suatu garis kontur, sedangkan beda tinggi atau jarak antar penampang ditentukan oleh interval garis kontur, yaitu beda tinggi antara kedua kontur yang berurutan. Nah, di sini terdapat ilustrasi dari sebuah kontur dan juga tampang dan intervalnya yang sudah terlihat pada ilustrasi tersebut. Dalam metode garis kontur ini dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus volume, yaitu ketinggian interval kontur atau beda tinggi antar kontur dikalikan dengan total dari luas penampang, kemudian total luas penampang itu dibagikan dengan jumlah luasannya, maka akan menghasilkan volumenya. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan metode penampang melintang, di mana penampang melintang merupakan garis irisan arc tegak lurus potongan memanjang. Penampang melintang umumnya diukur selebar rencana melintang bangunan ditambah daerah penguasaan bangunan atau hingga sejauh jarak tertentu. Pengukuran melintang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan volume permukaan titik sepanjang garis tertentu. Adapun dua cara dalam menghitung volume potongan melintang, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode potongan melintang rata-rata, kemudian dengan metode jarak rata-rata. Pada metode potongan melintang rata-rata, potongan atau penampang dari areal pengukuran tanah yang memperlihatkan jarak dan spasi tertentu. Pada metode ini, volume total terbagi menjadi beberapa seri dari padatan areal potongan melintang.
Jarak dari bagian tergantung pada karakter umum dari tanah dan akurasi yang diinginkan. Pada metode potongan melintang rata-rata, terdapat berbagai penampang yang mungkin terjadi pada permukaan tanah yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu satu bagian penampang, yang kedua dua bagian penampang, yang ketiga tiga bagian penampang, dan yang keempat sisi bukit dua bagian penampang, dan yang kelima itu banyak bagian penampang. Kemudian luas potongan melintang A1 dan 2 pada kedua ujung ukur, dan dengan menganggap bahwa perubahan luas potongan melintang antar kedua ujung itu sebanding dengan jaraknya. Luas A1 dan A2 tersebut dirata-ratakan, sehingga volume tanah dapat diperoleh dengan mengalihkan luas rata-rata tersebut dengan jarak L dengan kedua ujung. Yang dimana pada metode potongan melintang rata-rata ini dapat dilakukan perhitungan volume dengan menggunakan rumus menentukan volume A1 ditambah A2 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan panjang dari luas tampang pertama ke luas tampang kedua. Kemudian ada metode jarak rata-rata, yang dimana metode ini digunakan untuk menghitung volume tanah dengan jarak L1 dan L2 sebelum dan sesudah potongan A1 dan L2 di rata-rata. Lalu nilai rata-rata ini dikalikan dengan luas potongan A0. Pada metode jarak rata-rata ini dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus untuk menentukan volume, yaitu luas penampang dikalikan dengan luas penampang 1 ditambah dengan luas penampang 2, kemudian dibagikan 2. Kemudian yang ketiga itu terdapat metode prisma dan piramida kotak, yang dimana metode ini merupakan sebuah prisma yang didefinisikan sebagai sebuah bentuk padat atau solid yang mempunyai dua bidang paralel, baik dalam ukuran tertentu atau tak tentu bentuknya. Kemudian permukaan ini dihubungkan oleh permukaan bidang ataupun lengkungan yang diberi satu ujung ke lainnya. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung bentuk sembarang prisma melintang dengan mempersiapkan terlebih perhitungan galian dan timbunan dahulu. Kemudian luas potongan melintang tengah dari bentuk prisma. Pada metode prisma dan piramida kotak dapat menggunakan dua buah rumus. Yang pertama itu rumus metode prisma, di mana rumus metode prisma itu untuk menentukan volumenya, yaitu tinggi prisma dibagi 6 dikalikan dengan luas bidang atas prisma ditambah dengan 4 kali luas bidang yang melalui tengah-tengah tinggi, kemudian ditambah dengan luas bidang bawah prisma. Kemudian ada rumus volume metode piramida kotak, yang dimana untuk rumus volumenya tinggi prisma dibagikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan luas bidang atas prisma dikalikan dengan akar dari luas bidang atas prisma dikalikan dengan luas bidang bawah prisma, kemudian ditambah dengan luas bidang bawah prisma. Kemudian yang terakhir adalah metode galian dan timbunan atau cut and fill. Prinsip perhitungan volume galian dan timbunan ini menggunakan metode cut and fill, yang dimana menghitung luasan dua penampang serta jarak antar penampang atas dan penampang bawah tersebut. Dengan mengetahui penampang atas dan penampang bawah, maka dapat dihitung luas masing-masing penampang. Volume dihitung dari data DM yang dibentuk dari jaring-jaring segitiga. Jaring segitiga inilah yang membentuk suatu geometri prisma dari dua surface. Surface dibedakan menjadi dua, yaitu design surface dan base surface. Design surface merupakan surface yang akan dihitung volumenya, sedangkan base surface merupakan surface yang dijadikan sebagai alas. Pada metode galian dan timbunan ini dapat dilakukan perhitungan volume dengan menggunakan rumus volume prisma sama dengan luas bidang permukaan proyeksi dikalikan dengan jarak antara segitiga design surface dan base surface.
Sekian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.